Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Sosiologi Lingkungan. Di minggu ini adalah minggu kita yang kelima. Kita akan membahas topik yang kelima. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda tentang suatu isu yang sangat penting Anda pahami dengan baik dalam memahami sosiologi lingkungan, ya, yaitu apa yang disebut dengan ekologi. Oke. Persoalan ekologi ini penting Anda pahami dengan baik sebagai sarana atau upaya memahami lebih bagus, lebih baik, lebih benar tentang sosiologi lingkungan. Oke. Supaya Anda lebih memahami topik kelima ini mengenai ekologi, konsep-konsep dasarnya, bagaimana saya akan berbagi layar kepada Anda tentang apa itu ekologi. Ya, ini penting supaya Anda memahami dengan baik. Oke. Oke. Minggu kelima, sosiologi lingkungan, konsep-konsep dasar ekologi. Oke. Oke. Topik ini saya sampaikan kepada Anda dengan tujuan pertama supaya Anda memahami betapa erat kaitannya antara manusia dan lingkungan. Topik ini juga disampaikan kepada Anda supaya Anda bisa memahami betapa besar peranan lingkungan bagi manusia. Anda juga diharapkan dengan topik ini menyadari bahwa perbuatan manusia itu berpengaruh besar terhadap lingkungan dan sebaliknya, bahwa lingkungan mempengaruhi kita sebagai manusia. Selanjutnya, topik ini juga diharapkan membuat Anda menyadari bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa lingkungan dan juga lingkungan tidak bisa berkembang dengan baik tanpa manusia. Oke. Terakhir, topik ini disampaikan kepada Anda supaya Anda mampu menumbuhkan kesadaran untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Saya kira itu tujuan dari topik kita yang akan saya sampaikan di slide berikutnya. Oke, saya ingin mulai dengan semacam informasi awal mengenai apa itu ekologi. Oke. Mata topik kita hari ini adalah ekologi tentang konsep-konsep dasarnya saja. Saya akan menyampaikan kepada Anda ilmu-ilmu dasar atau pengetahuan dasar, informasi dasar mengenai apa itu ekologi, yang sangat penting bagi kita semua untuk memahami sosiologi lingkungan. Dan ada eratan yang kuat antara ekologi dan sosiologi lingkungan. Mari kita mulai dengan apa itu ekologi, ya. Oke. Ekologi itu merupakan padanan Indonesianisasi dari suatu istilah dalam bahasa Inggris disebut ecology. Eco and logy. Oke. Apa definisinya ekologi itu atau ekologi itu? Ekologi didefinisikan sebagai suatu studi tentang hubungan antara organisme hidup dan lingkungan. Ya, jadi kalau Anda mempelajari ekologi, Anda sebenarnya sedang mengkaji hubungan antara organisme hidup dan lingkungan. Nah, organisme hidup di sini itu bisa identifikasi beberapa macam jenis. Dan kita, manusia, adalah termasuk organisme hidup di dalamnya. Selain manusia, ada hewan atau binatang dan juga tumbuhan. Jadi, ekologi adalah suatu studi tentang hubungan antara manusia, binatang, tumbuhan, dan lingkungan di sekitarnya, bisa lingkungan yang hidup atau biotik, atau lingkungan yang tidak hidup abiotik. Oke. Ekologi atau ekologi, kajian tentang ekologi bertujuan untuk bagaimana supaya kita memahami hubungan vital, hubungan yang sangat penting dan sangat erat antara organisme hidup, di dalamnya ada hewan, ada kita masuk hewan di dalamnya, dan tumbuhan, dan dunia sekitar mereka. Nah, dengan ekologi ini, kita bisa memahami bagaimana hubungan erat yang terjadi antara makhluk hidup, organisme hidup, dan lingkungan di sekitarnya.
Dan pemahaman ini sangat penting bagi kita dalam konteks sosiologi lingkungan mata kuliah kita ini. Oke. Ada satu semacam subdisiplin ekologi yang sangat penting yang ada kaitannya dengan mata kuliah kita, sosiologi lingkungan, yaitu disebut dengan ekologi manusia atau human ecology. Oke. Apa itu human ecology atau ekologi manusia? Pada umumnya, human ecology atau ekologi manusia dipahami dan definisikan sebagai studi tentang interaksi antara manusia dan alam dalam berbagai budaya. Jadi suatu kajian yang mempelajari bagaimana interaksi antara yang terjadi antara manusia dan alam. Bagaimana suatu ilmu yang mengkaji bagaimana hubungan antara manusia dan alam dalam berbagai budaya manusia. Karena manusia itu adalah makhluk yang berbudaya, maka interaksinya itu antara manusia dan alam itu dipahami dalam konteks budaya manusianya masing-masing. Oke. Ekologi manusia mempunyai metodologi tertentu sebagaimana ilmu atau cabang ilmu lainnya. Ekologi manusia dalam metodologinya menggunakan kombinasi ide dan metode dari beberapa disiplin ilmu seperti antropologi, sosiologi. Nah, penting nih, kenapa saya menjelaskan ini kepada Anda? Karena sosiologi merupakan salah satu disiplin ilmu yang digunakan metodologinya, konsepnya, teorinya oleh ekologi manusia atau umum ekologi. Juga disiplin biologi, sejarah, dan ekonomi, dan arkeologi. Jadi ekologi manusia ini semacam ilmu yang interdisipliner dan bahkan multidisipliner, di mana ilmu ini menggunakan dalam kajian yang menggunakan berbagai konsep dan metode yang diambil dari beberapa ilmu yang mungkin sama satu disiplin, sama-sama ilmu sosial misalnya seperti sosiologi dan antropologi, atau menggunakan ilmu alam lainnya misalnya ilmu alam lainnya mungkin termasuk mungkin fisika dan sebagainya. Oke, itu tentang ekologi manusia secara khusus. Ini penting saya sampaikan kepada Anda, karena kalau kita berbicara tentang sosiologi lingkungan, secara khusus mengenai kerusakan lingkungan atau persoalan lingkungan yang kita hadapi, yang saya jelaskan di beberapa minggu sebelumnya itu, manusia memiliki peranan penting bagi lestari atau tidaknya alam di sekitar manusia. Oke. Ada 4 konsep dasar dalam ekologi manusia yang perlu kita pahami dengan baik. Yang pertama, dalam konsep ekologi manusia itu ada 4 konsep dasar yang perlu kita pahami. Yang pertama, dalam perspektif ekologi manusia, semua organisme itu memberikan dampak terhadap lingkungan, baik organik maupun anorganik. Jadi, makhluk hidup, organisme itu punya dampak terhadap lingkungan di mana organisme itu hidup. Baik organisme itu bersifat organik maupun anorganik. Maksudnya contohnya begini. Manusia adalah sebuah organisme hidup. Oke. Kita sebagai manusia itu keberadaan kita memberikan dampak terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita sebagai manusia. Baik lingkungan yang bersifat organik, hidup, yaitu seperti hewan, binatang dan tumbuhan, atau yang anorganik, misalnya tanah, air, udara, dan sebagainya. Jadi, prinsip pertama dari ekologi manusia adalah apa yang kita lakukan atau organisme umum hidup lainnya yang dilakukan itu memberikan dampak terhadap lingkungan kita. Apa yang kita memberikan, keberadaan kita memberikan dampak terhadap lingkungan di sekitar kita, baik yang bersifat organik dan organik. Prinsip yang kedua, ekosistem manusia itu bersifat terbuka. Maksudnya apa? Bahwa lingkungan di sekitar kita itu terbuka. Terbuka apa? Maksudnya bahwa lingkungan kita itu bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal, baik bersifat ekobiologis maupun sosial budaya. Lingkungan di sekitar kita itu bersifat terbuka, artinya bisa dipengaruhi atau kena dampak oleh apa yang kita lakukan. Sesuatu yang berasal dari di luar diri kita. Baik yang bersifat biologis, apa yang kita lakukan misalnya faktor yang bersifat ekobiologis seperti manusia, binatang, dan tumbuhan, atau yang bersifat
sosial budaya seperti perilaku kita, cara berpikir kita, dan sebagainya itu memberikan pengaruh terhadap ekosistem manusia. Prinsip yang ketiga ekologi manusia adalah manusia memenuhi kebutuhannya dengan menciptakan dan mengubah daya atau energi dari lingkungannya. Nah, ini yang ketiga penting. Bahwa manusia ini, kita ini semua sebagai manusia, kita memenuhi kebutuhan kita, makan, minum, dan sebagainya itu dengan mengubah apa yang ada di lingkungan kita untuk menjadi daya atau energi untuk memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan dasar kita seperti makan misalnya, kita peroleh dari lingkungan sekitar kita. Caranya bagaimana? Kita mengubah sesuatu yang alam kita untuk menjadi daya atau energi kita. Misalnya apa? Padi, yang paling gampang. Padi itu kan ada di sekitar lingkungan kita, ditanam di tanah. Nah, kemampuan manusia adalah mengubah padi itu menjadi energi atau daya supaya kita bisa bertenaga dan bisa survive hidup. Dengan demikian, maka dalam memenuhi kebutuhan kita untuk hidup secara mendasar, bahwa kita bergantung memenuhi kebutuhan itu dengan menjadikan apa yang ada di alam untuk memenuhi kebutuhan kita menjadi energi untuk kita bisa hidup. Prinsip yang terakhir dari ekologi manusia adalah berbeda dari makhluk lainnya, manusia memiliki kemampuan mengatur, kemampuan merekayasa, kemampuan mengendalikan, dan beradaptasi dengan lingkungan. Nah, ini manusia itu kita sudah pahami, kita sebagai manusia punya keunikan dan kelebihan dari makhluk hidup lainnya, berbeda dari hewan dan binatang dan tumbuhan. Nah, dalam konteks relasi kita dengan lingkungannya, kita ini sebagai manusia memiliki kemampuan mengatur alam di sekitar kita, merekayasa ekosistem di sekitar kita, mengendalikan dan beradaptasi dengan lingkungan kita. Nah, dalam hal kebersihan ini ada dua makna. Bisa merekayasa dan mengatur secara positif, yaitu memenuhi kebutuhan hidup kita tanpa merusak alam atau mengembangkan alam selanjutnya. Tetapi juga bisa dalam arti merekayasa dan mengatur dalam hal negatif, justru kita melakukan perusakan dan penghancur terhadap ekosistem di sekitar kita. Oke? Ini adalah 4 dasar dari konsep ekologi manusia yang perlu kita pahami dengan baik di pertemuan kita di hari ini. Oke. Ada konsep dasar lainnya yang dalam ekologi manusia yang perlu kita pahami dengan baik supaya kita memahami bagaimana relasi atau interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitarnya atau dengan ekosistem sekitar manusia. Yang pertama, kita harus memahami suatu konsep dasar yaitu ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah lingkungan, secara mudah kita terjemahkan dalam bahasa sehari-hari, lingkungan ya. Apa lebih lanjutnya? Ekosistem adalah suatu sistem yang terikat secara geografis, di mana di dalamnya organisme berinteraksi dengan unsur biotik dan abiotik dari lingkungannya secara teratur dan timbal balik. Maksudnya ekosistem itu adalah sebuah lingkungan, suatu tempat geografis yang bersifat fisik, di mana sebuah organisme itu hidup dan berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, baik yang bersifat biotik, hidup, atau abiotik, tidak hidup, dan terjadi interaksi yang timbal balik antara organisme itu dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi misalnya seekor kelelawar misalnya. Kelelawar itu kan hidupnya misalnya di sebuah gua. Nah, dia ekosistemnya adalah lingkungannya apa? Gua. Di situ ada lingkungannya abiotik, mungkin ada hewan lainnya, biotik atau hewan abiotik lainnya, lain-lain sebagainya. Jadi ekosistem di mana kelelawar bisa hidup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Begitu juga manusia. Kita nih hidup punya ekosistemnya sendiri. Nah, kita perlu tanah, kita perlu udara dan sebagainya di mana kita hidup. Itulah ekosistem kita, di mana kemudian ada interaksi antara kita sebagai manusia dan alam sekitar kita, baik hewan tumbuhan lainnya yang biotik atau yang abiotik seperti tanah, air, udara dan sebagainya. Dalam ekosistem terdapat unsur-unsur yang penting bagi kehidupan manusia. Energi yang pertama. Kita memperoleh energi untuk hidup itu dari ekosistem di sekitar kita. Seperti saya sebutkan tadi, kita merubah
daya yang ada di dalam alam kita ini, di dalam alam sekitar itu menjadi energi untuk supaya kita bisa survive, bisa hidup. Apa bentuknya? Makanan. Kita memperoleh energi dari ekosistem bentuknya makanan. Di alam sekitar kita itu, di ekosistem kan ada banyak sumber makanan. Saya sebut ada padi, ada singkong, ada sungai, ada ikan di sungai, ikan di laut, dan sebagainya. Itu adalah energi yang makanan, sumber-sumber makanan yang kita ubah menjadi energi supaya kita hidup. Ya. Selain itu, dalam ekosistem ada materi. Nah, materi yang bersifat materi, ada organik yaitu hidup, bisa ada hewan, ada tumbuhan itu yang hidup. Anorganik seperti ada tanah, ada air, kemudian ada udara, ada dan sebagainya. Nah, materi ini itu bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya tanpa bentuk lainnya. Misalnya apa? Materi dalam alam ini yang organik, misalnya ketika sebuah katakanlah harimau mati, misalnya karena terbunuh karena habitatnya hilang, maka harimau itu akan mati, kemudian dia akan hilang jasadnya, dagingnya hilang, kulitnya hilang, dan sebagainya, diubah oleh cacing-cacing dan sebagainya, tadi berubah menjadi bentuk lainnya, menjadi energi bagi tumbuhan di sekitarnya. Tumbuhan dan semak-semak di sekitar di mana hewan harimau itu mati akan mendapatkan sumber energi makanan, yaitu bentuk saripati makanan yang membuat tumbuhan di sekitar bangkai itu menjadi tumbuh besar dan sebagainya. Unsur ketiga dari ekosistem adalah informasi. Nah, ekosistem di sekitar kita itu punya informasi yang dikandungnya, ada pengetahuan yang dibawanya. Oke. Ada makna yang bisa yang terkandung di dalam sebuah ekosistem, baik yang unsur yang bersifat organik atau anorganik. Jadi dalam ekosistem kita itu ada informasi, yaitu berupa pengetahuan dan pengalaman bersama yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Misalnya nih contohnya, di sekitar kita itu kan ada gunung ya. Nah, gunung itu jangan Anda anggap bahwa itu tidak punya makna atau informasi yang dibawanya. Setiap gunung itu punya cerita, punya informasi yang dikandungnya. Nah, dalam bahasa kita disebut cerita, misalnya. Misalnya minimal ada namanya. Di belakang rumah saya, di Cipadung ini, di Cibiru, ada namanya Gunung Manglayang. Nah, minimal ada informasi berupa namanya Gunung Manglayang. Tapi lebih jauh lagi, di sana ada cerita-cerita lainnya. Di sana ada cerita tumbuhan, mungkin ada legenda di sana, dan sebagainya. Paling jelas misalnya legenda Tangkuban Parahu. Di Rembang ada Tangkuban Parahu. Nah, di situ ada sebuah gunung, bukit ya. Ada informasi yang dikandungnya, yaitu misalnya walaupun dalam bentuk mitologi, yaitu cerita Tangkuban Parahu. Jadi itu gunung yang Anda anggap mati itu punya informasi dan punya cerita berupa cerita yang di dalamnya yang diwariskan dari satu generasi ke lainnya sampai kita tahu sekarang. Atau dalam bentuknya air, misalnya kita mengenal kalau situ di daerah Sunda dikenal ada situ. Banyak cerita-cerita situ yang tergabung di dalamnya, situ Bagendit yang ada di Garut misalnya. Itu jangan Anda anggap bahwa itu hanya sekedar itu situ saja. Itu ada informasi yang dikandungnya, dari mana asalnya itu situ terjadi, kemudian mengapa dinamai Bagendit dan sebagainya. Itu adalah informasi yang dikandung oleh ekosistem di sekitar kita. Oke. Kemudian konsep kedua dari ekologi manusia adalah adaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah suatu proses penyesuaian manusia terhadap lingkungannya melalui hubungan timbal balik. Nah, kita ini sebagai manusia punya kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dengan lingkungan kita. Nah, kenapa manusia sampai sekarang bisa hadir terus? Padahal kemampuan fisik kita itu lebih lemah daripada dinosaurus. Karena satu, kita punya kemampuan yang luar biasa beradaptasi dibanding dinosaurus. Mungkin fisik manusia lebih lemah daripada dinosaurus, tapi kita kemampuan daya adaptasi yang sangat luar biasa sehingga kita bisa survive sampai sekarang apapun alam yang terjadi. Dinosaurus tidak bisa hidup sampai sekarang karena ketika alam berubah, misalnya jatuhnya meteor dan sebagainya, tidak bisa adaptasi, lalu mereka lalu musnah. Jadi adaptasi adalah suatu proses penyesuaian manusia terhadap lingkungannya melalui hubungan timbal balik. Manusia adalah organisme yang paling mampu beradaptasi. Contohnya tadi disebutkan di populasi dunia terus bertambah karena kemampuan kita beradaptasi.
Tidak mungkin manusia bertambah, misalnya penduduk Indonesia sampai sekarang 275 juta orang, itu kalau tidak ada kemampuan bangsa Indonesia beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Justru sebaliknya, betapapun kita sekarang cerita ada kekurangan ekonomi kita menurun, tetapi manusia bertambah terus. Karena manusia itu walaupun dalam keadaan susah, pasti bisa beradaptasi dengan lingkungannya untuk bisa survive. Atau tanpa mengabaikan adanya kematian, ya. Oke, mana adaptasi selanjutnya adalah bahwa adaptasi itu merupakan sarana manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sarana bagaimana manusia beradaptasi lingkungannya menggunakan kebudayaan, pengetahuan, kepercayaan, cara pola perilaku, dan sebagainya. Jadi, bagaimana kita bisa beradaptasi di lingkungan kita, itu dilakukan dengan budaya kita. Kita punya kemampuan untuk menciptakan cara-cara tersendiri untuk bisa survive menghadapi perubahan alam dan perubahan lingkungan dan sebagainya. Oke. Konsep pokok ketiga dari ekologi manusia adalah evolusi. Nah, dalam ekologi manusia ada konsep penting yang ketiga adalah evolusi. Apa itu evolusi? Perubahan sifat yang berlangsung secara perlahan dalam jangka waktu lama dan tidak terbalikan. Jadi proses evolusi itu sebuah proses yang panjang, yang perlahan dalam waktu lama, tetapi tidak terbalikan, maksudnya tidak kembali lagi ke awal. Misalnya begini, sebuah proses itu misalkan dari A, B, C, D, misalnya apa sempat. Maka sebuah proses evolusi itu pertama akan berangkat dari A. Tapi itu panjang di A, kemudian ke B berubah, itu juga puluhan tahun, generasi, abad dan sebagainya gitu kan. Lalu ke C, lalu ke D. Nah, udah sampai ke D, itu di situ stop. Tidak akan kembali lagi ke A. Itu namanya evolusi. Oke. Nah, manusia sekarang misalnya, nih kalau kita mengutip terlepas dari Anda setuju atau tidak, bahwa the origin of human adalah semacam ape atau kera yang dalam evolusi, terlepas dari Anda tidak sebut tidak. Perubahannya dari semacam jenis kera di masa lalu itu puluhan juta tahun lalu berubah bentuk yang kedua, bentuk yang ketiga, dan sampai kita memasuki sekarang manusia modern seperti kita sekarang ini. Dan kita tidak akan kembali lagi ke bentuk seperti kera di masa lalu itu. Karena itulah evolusi. Evolusi itu terjadi melalui mekanisme utama. Apa mekanisme utama evolusi? Yaitu seleksi alam. Nah, disebut tadi, kalau Anda ingin survive dan menjalani terus proses evolusi Anda harus menjadi orang terkuat dalam proses seleksi alam. Terkuat bukan secara fisik, tapi terkuat dalam mampu beradaptasi dengan lingkungan Anda. Oke, kalau Anda ingin selalu terus menjalani evolusi hidup Anda harus menjadi orang yang paling bagus dan paling kuat dalam proses adaptasi dengan lingkungan Anda. Alam yang akan menyeleksi siapa yang paling kuat dan mampu mencapai evolusi yang tertinggi, yaitu melalui seleksi alam. Kemudian evolusi terjadi secara biologis dan budaya. Nah, evolusi bisa secara fisik. Nah, seperti yang saya sebutkan contoh tadi, teori Darwin. Karena ada perubahan fisik dari sebuah makhluk berbentuk keras menjadi makhluk modern seperti yang ada sekarang kita ini. Kan ada evolusi fisik biologis kita. Tapi juga evolusi bisa bersifat budaya. Nah, kita dalam membaca sejarah evolusi manusia itu dalam bidang budaya pada masa primitif budayanya sangat sederhana. Misalnya budaya mengolah mengolah pertanian. Awalnya mereka menggunakan mungkin pacul bukan pacul, mungkin ada semacam golok dari tulang, kemudian dari batu dan sebagainya sampai ditemukannya golok yang berbentuk seperti yang kita lihat sekarang ini. Oke, itu proses budaya. Contohnya cara bertani tadi, itu terlihat pada teknik cara bertani. Ada proses evolusi dalam cara bagaimana manusia bercocok tanam. Nah, teknologi pertanian itu berkembang dari temukan dulu ketika misalnya membajak sawah itu digunakan dengan kerbau. Oke, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, manusia Indonesia misalnya membajak sawah itu menggunakan kerbau dan atau sapi. Sekarang tidak lagi menggunakan traktor.
Saya masih bisa melihat, masih ingat di masa kecil saya, orang membajak, kalau ingin menanam padi itu membajak, menggemburkan tanah sawahnya itu menggunakan bajak. Oke, oke. Yang ditarik oleh kerbau atau sapi. Nah, sekarang tidak lagi menggunakan teknologi modern, traktor yang menggunakan mesin dan bensin. Oke. Oke, konsep pokok ekologi yang keempat adalah habitat dan ruang. Ini penting Anda pahami. Apa itu habitat? Habitat adalah ruang fisik sebagai tempat hidup spesies tertentu menemukan makanan, lalu bereproduksi dan mempertahankan diri secara khas. Nah, habitat itu semacam ruang fisik. Jadi bisa bentuknya tanah, bisa berbentuknya kebun, bisa berbentuknya sungai, air, laut, dan sebagainya. Itu adalah physical space, ruang fisik. Di mana sebuah organisme atau spesies hidup, kemudian berkembang biak, dan mempertahankan diri. Contohnya apa? Sawah. Nah, sawah itu merupakan habitat ruang fisik di mana organisme tertentu hidup. Misalnya ada burung kuntul. Sekarang mungkin udah nggak ada burung yang panjang kakinya dan tinggi. Nah, itu nama burung. Sekarang itu sawah merupakan habitatnya bagi burung kuntul. Sekarang burung kuntul udah nggak ada, ditembakin sama orang. Atau seperti saya contohkan sebelumnya adalah gua merupakan habitat bagi kelelawar. Oke. Nah, di tengah habitat itu ada lagi suatu ruang khusus yang ditempati oleh sebuah organisme tertentu yang disebut dengan relung atau niche. Apa itu niche atau relung? Ruang makan khusus dalam habitat bagi organisme tertentu. Misalnya apa? Di sawah itu kan adalah habitat, tetapi ada suatu wilayah kecil mungkin di mana sebuah organisme tinggal, berkembang dan mewarnai hidupnya, itu misalnya di sudut sawah tertentu, bagian tertentu ada sebuah tempat di mana katak jenis tertentu tinggal, berkembang biak dan mengembangkan diri, dan dia menjadi sumber makanan tertentu bagi burung pemakan katak misalnya. Itu adalah niche atau relung ya. Oke. Yang kelima, ini penting, konsep pokok kelima dari ekologi manusia adalah daya dukung lingkungan. Nah, ini penting dalam untuk dipahami dengan baik dikaitkan dengan cerita kita atau pelajaran kita di sebelumnya tentang kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan daya dukung lingkungan. Konsep selanjutnya yang kelima dari ekologi manusia adalah daya dukung lingkungan. Jadi lingkungan yang di mana kita hidup itu punya daya dukung. Punya kapasitas untuk menampung sejauh mana dia bisa memberikan energi atau makanan kepada ekosistem makhluk hidup yang di mana menempati lingkungan itu. Apa itu daya dukung lingkungan? Daya dukung lingkungan adalah kemampuan suatu ruang ekologis dalam menunjang kehidupan organisme secara optimum dalam periode tertentu. Jadi suatu lingkungan, misalnya di lingkungan Anda hidup itu punya daya dukung. Oke, untuk bisa menjamin Anda bisa hidup nyaman dengan baik di lingkungan Anda itu dalam waktu tertentu. Misalnya apa? Air. Nah, lingkungan Anda itu kan menyediakan air. Nah, air itu Anda hidup di suatu ruangan, suatu tempat karena airnya cukup bagus. Oke. Jadi punya daya dukung air. Atau udaranya yang nyaman ditenggali dan sebagainya. Atau di lingkungan punya dukung menyediakan sumber energi berupa makanan, bahwa tanahnya itu bisa ditanami tumbuh-tumbuhan yang bisa Anda makan, bisa tanami padi, jagung, singkong, dan sebagainya. Nah, ketika daya dukung lingkungan ini berbeda-beda, semakin tinggi daya dukung sebuah lingkungan bagi organisme tertentu, semakin dia banyak ditinggali oleh manusia atau ekosistem atau organisme tertentu. Seberapa banyak materi, energi, dan informasi bisa dihasilkan dari suatu ruang hidup untuk kelangsungan hidup populasi. Nah, itu. Jadi, lingkungan manapun di mana kita hidup, makhluk yang hidup itu memiliki materi, memiliki energi dan informasi yang bisa dihasilkan dan diberikan kepada makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Kalau dalam konteks kita misalnya di mana kita hidup, jadi lingkungan di sekitar kita itu punya energi, punya materi, punya informasi yang bisa diberikan kepada kita supaya kita bisa hidup dengan maksimal. Oke, itu namanya daya dukung lingkungan. Nah, daya dukung ini bisa semakin terbatas karena ulah kita sendiri. Mungkin pada awalnya daya dukung lingkungan di mana manusia hidup itu bagus, bisa memenuhi kebutuhan airnya dengan baik, udaranya dengan baik, bersih, tanahnya subur dan sebagainya. Lama-lama
Daya dukung akan berkurang karena perbuatan manusia itu sendiri, seperti yang saya jelaskan, di mana terjadinya persoalan lingkungan karena ulah manusia itu sendiri di pertemuan sebelumnya. Oke. Nah, oke. Untuk sebuah daya dukung lingkungan berfungsi dengan baik bagi organisme yang tinggal di dalamnya, ya, itu ada faktor-faktor penunjangnya. Supaya sebuah organisme di mana kita bisa hidup dengan baik itu, contohnya di mana kita sebagaimana bisa hidup dengannya, itu daya lingkungan di mana gitu supaya bisa berfungsi dengan baik itu perlu faktor-faktor penunjang daya dukung. Oke, apa? Ada biofisik. Lingkungan punya daya dukung yang bagus, itu punya faktor penunjangnya. Apa penunjang pertamanya? Penunjang yang faktor yang bersifat biofisik, yaitu biofisik bersifat biologis, fisik. Bersifat makhluk hidup, tapi bersifat fisikal. Contohnya apa? Hutan. Oke. Lingkungan di mana kita hidup itu akan menunjang hidayah kemampuan kita hidup atau makhluk hidup secara umumnya kalau faktor penunjangnya ada, yaitu biofisik. Lingkungan fisiknya hidup dengan baik, hutannya terawat dengan baik. Kalau hutan terawat dengan baik, air juga akan mengalir dengan baik karena ditampung dengan baik. Kalau hutannya baik, maka udara sekitarnya juga menjadi baik, udaranya segar, tidak panas. Oke. Nah, dan dengan kalau hutan baik, tanahnya subur, bisa ditanami tumbuh-tumbuhan karena airnya mengalir dengan baik. Nah, gitu. Nah, itu. Jadi faktor penunjang pertama supaya lingkungan kita punya daya dukung yang bagus bagi kehidupan organisme kita, bagi kita sebagai organisme adalah adanya faktor biofisik yang bagus, yang sehat, yang tidak rusak. Yang kedua, faktor penunjang daya dukung lingkungan adalah sosial. Nah, kita sebagai manusia, tentu saja kita beda dengan hewan, dengan tumbuhan. Kita adalah makhluk sosial, makhluk budaya. Kita memerlukan hubungan atau koneksi interaksi sosial dengan sesama manusia lainnya. Nah, sebuah lingkungan yang bagus hubungan sosialnya, di mana Anda bisa melakukan hubungan sosial dengan orang-orang sekitar Anda, itu akan menunjang kehidupan Anda di ekosistem Anda. Faktor penunjang yang ketiga adalah ekonomi. Nah, ini. Ekonomi adalah sebuah cara memenuhi kebutuhan fisik Anda, sebuah cara memenuhi kebutuhan Anda secara material. Misalnya, Anda bisa berdagang untuk memenuhi kebutuhan beras Anda. Anda bisa berbisnis bagaimana mendapatkan beras yang Anda butuhkan. Atau Anda memerlukan bisa menanam sendiri dengan menggunakan sistem ekonomi Anda memproduksi diri sendiri. Sistem ekonominya bisa Anda produksi sendiri atau melakukan Anda interaksi semacam trade dengan orang lain sekitar Anda. Maka ketika ekonomi berjalan dengan baik pada sebuah lingkungan, maka daya dukung lingkungan itu memiliki daya dukungnya menjadi bagus dan bisa menunjang keberlangsungan organisme yang hidup di sekitar lingkungan itu. Yang terakhir, daya dukung lingkungan manusia itu berkembang dengan baik atau berfungsi dengan baik bila faktor budayanya juga berfungsi dengan baik. Nah, karena kita adalah manusia, tentu kita punya budaya, punya peradaban. Nah, sejauh mana budaya kita itu kita sebagai manusia mampu menciptakan budaya-budaya tertentu yang menunjang berjalannya daya dukung lingkungan kita bagi kehidupan kita sendiri. Oke. Nah, itu semua adalah 4 faktor inilah yang merupakan faktor-faktor utama yang menunjang bagaimana daya dukung lingkungan Anda itu berfungsi dengan baik. Sejauh mana lingkungan di mana Anda tinggal itu mempunyai daya dukung yang sangat bagus untuk keberlangsungan kita sebagai manusia. Oke. Baik, itulah penjelasan secara global tentang konsep-konsep dasar ekologi. Nah, khususnya saya bahas tadi ekologi manusia. Uraian tadi sangat penting bagi Anda pahami dengan baik dalam untuk memahami selanjutnya tentang sosiologi lingkungan. Sosiologi lingkungan, bahasan tentang sosiologi lingkungan erat kaitan dengan ekologi manusia. Dan begitu juga selanjutnya, sebaliknya. Pemahaman yang baik tentang ekologi manusia itu tidak akan bagus tanpa ada memahami dukungan dari sosiologi.
Maka pemahaman yang memadai tentang ekologi manusia akan membantu Anda memahami dengan baik apa itu sosiologi lingkungan. Di situ tadi dijelaskan bagaimana interaksi antara manusia dan lingkungannya, bagaimana apa yang kita lakukan atau keberadaan kita sebagai manusia itu berpengaruh terhadap lingkungan kita, dan sebaliknya, bagaimana kondisi lingkungan sekitar kita itu berpengaruh bagi kehidupan kita sebagai manusia. Nah, dengan adanya hubungan timbal balik yang sangat erat antara manusia dengan lingkungan itulah, mudah-mudahan ini memberikan kepada kita semua kesadaran bahwa bahwa kerusakan baik atau tidaknya atau rusak tidaknya lingkungan itu tergantung kepada kita manusia atau organisme hidup yang ada di dalamnya. Karena itu interaksi ini menentukan sejauh mana rusaknya lingkungan kita. Dengan demikian menumbuhkan kesadaran kepada kita untuk menjaga lingkungan kita dan memeliharanya, kelestariannya untuk keberlangsungan daya hidup kita di masa depan. Untuk tetap menjaga bahwa lingkungan kita hidup itu punya daya dukung bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup selanjutnya termasuk kita. Kalau lingkungan kita punya daya dukung yang baik karena alam sekitarnya terjaga, airnya, udaranya dan sebagainya, maka alam akan menyediakan energi apa yang kita butuhkan di masa depan dengan baik gitu. Alam akan memberikan yang terbaik bila kita lakukan dengan baik, dan sebaliknya alam akan memberikan yang terburuk bila kita lakukan dengan buruk. Betapa hubungan antara alam atau lingkungan itu dengan manusia itu sangat erat. Apa yang kita lakukan berpengaruh kepada alam, dan sebaliknya alam juga kondisinya akan berpengaruh kepada kita bila kita tergantung kepada apa yang kita lakukan terhadap alam. Demikian uraian global saya tentang topik di minggu kelima ini. Mudah-mudahan Anda bisa menyimak dengan baik. Selanjutnya, silahkan sampaikan pertanyaan Anda bila Anda belum paham dalam kolom komentar, dan silahkan komentar bila Anda ingin berbagi pemahaman Anda bagi kita semua. Terima kasih. Mari kita nanti akan ketemu di sesi diskusi supaya topik ini bisa Anda pahami dengan baik. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.